Sekarang hal kedua yang saya mau bicarakan adalah subjek dari inkarnasi. Orang Kristen percaya pada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah kita itu adalah Allah yang esa, tetapi Allah yang esa itu ada di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus, Roh Kudus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Roh Kudus, itu pribadi berbeda. Tapi kita percaya mereka satu karena satu di dalam hakikatnya. Tapi pokoknya Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Begitu juga dengan Roh Kudus. Nah, pada waktu kita bicara soal inkarnasi, yaitu penjelmaan menjadi manusia, maka ingat baik-baik, yang menjelma menjadi manusia itu cuma satu pribadi, yaitu pribadi kedua, yaitu anak. Ya, anaklah yang menjelma menjadi manusia. Bapa tidak, Roh Kudus tidak. Anak itu yang menjelma jadi manusia. Waktu jadi manusia, dia dikasih nama Yesus. Kalau kita lihat Yohanes 1 ya, perhatikan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sebutan atau gelar untuk anak. Firman atau anak itu bersama-sama dengan Allah, maksudnya Allah Bapa. Jadi firman atau sang anak bersama-sama dengan sang Bapa. Dan firman anak itu adalah Allah. Ini sehakikat dengan Allah. Baru ayat 14, firman atau anak itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka yang menjadi manusia itu adalah sang firman atau sang anak, pribadi kedua dari Tritunggal yang namanya Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang dimaksudkan di situ Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka Kristus Yesus itulah yang menjadi sama dengan manusia. Maka subjek dari inkarnasi itu adalah pribadi anak yang kedua. Karena itu sekali lagi Bapa tidak pernah jadi manusia. Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia, hanya sang anak. Ini perlu ditekankan karena di dalam sejarah, bukan hanya pada sejarah masa lampau tapi juga sekarang, itu ada pandangan tentang Tritunggal yang sebenarnya sesat, yang juga dulu disebut sebagai modalistik monarkianisme, atau nama lainnya itu adalah patripasianisme, atau juga sabellianisme karena dipelopori oleh seorang yang namanya Sabellius, yang pada zaman modern ini itu biasa disebut sebagai Oneness. Ya, nah itu mempunyai pandangan bahwa Tritunggal itu sebenarnya adalah satu pribadi dengan 3 peran atau 3 sebutan. Jadi sebenarnya orangnya satu. Pada waktu dia mencipta, dia menampilkan diri sebagai Bapa. Pada waktu dia menebus dosa, dia menampilkan diri sebagai anak atau Yesus. Dan pada era gereja, dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus, tapi dalam tanda petik orangnya satu. Itu sama seperti saya. Ezra di gereja adalah pendeta. Di sekolah teologi adalah dosen, tapi di yayasan saya sebagai pembina yayasan. Maka saya punya jabatan 3, pendeta, dosen, dan pembina yayasan. Tapi orangnya cuma satu, yaitu Ezra. Nah itu Oneness punya pandangan seperti itu, Sabellianisme mempunyai pandangan seperti itu, modalistik monarkianisme punya pandangan seperti itu. Tapi itu pandangan yang sesat ya. Kenapa? Karena coba kalau dengan ilustrasi semacam itu, Ezra satu sebagai pendeta, kedua sebagai dosen, ketiga sebagai pembina yayasan. Bisakah dosen, pendeta, dan pembina yayasan ngumpul bertiga? Bisa tidak? Gak bisa, kan orangnya cuma satu. Padahal Bapa, Anak, Roh Kudus tuh bisa. Pada waktu Yesus keluar setelah dibaptis, ada Roh Kudus, lalu ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Berarti benar-benar 3. Bisakah dosen, pendeta, dan pembina yayasan itu saling ngobrol, saling bicara? Tidak bisa, karena orangnya satu, yaitu Ezra. Padahal Bapa bisa bicara kepada anak, inilah anakku yang kukasihi, engkaulah anakku yang kukasihi. Yesus bisa bicara kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa ampunilah mereka. Dan Roh Kudus bisa berdoa kepada Bapa mewakili kita. Adanya saling percakapan tidak memungkinkan bahwa itu memang hanya satu orang. Karena kalau itu cuma satu pribadi, waktu Yesus berdoa, dia ngomong sama siapa? Ngomong sama diri sendiri? Kan tidak. Bisakah ketua atau pembina yayasan mengutus dosen pergi ke Amerika? Lu siapa utus siapa?
Oh, orangnya satu, Esra. Tapi faktanya Bapa mengutus anak. Anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Maka itu 3 pribadi sungguh-sungguh. Kalau kita berpendapat bahwa Allah hanya satu pribadi, maka nanti jadi patripasianisme, di mana akhirnya menganggap bahwa karena pribadinya satu atau oknumnya satu, dalam tanda petik orangnya satu, berarti yang menciptakan langit dan bumi ya satu orang, satu pribadi Allah. Yang datang lahir sebagai bayi Natal itu juga Allah Bapa. Yang naik ke atas kayu salib juga Allah Bapa. Yang bangkit dari antara orang mati juga Allah Bapa. Akhirnya hanya menganggap itu satu pribadi. Itu salah, bahkan sesat. Karena Allah Bapa tidak pernah jadi manusia, tidak pernah naik di atas kayu salib, tidak pernah mati. Yang mati, yang datang dalam Natal hanya Allah anak atau anak Allah. Yang mati bangkit itu cuma anak Allah. Karena itulah harus berhati-hati ya. Kadang-kadang orang Kristen tidak memahami doktrin Allah Tritunggal, dia salah berdoa. Oh Bapa, terima kasih ya Bapa surgawi. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mati bagiku. Salah itu, Bapa tidak pernah mati bagimu. Ya, maka menyanyi juga harus benar. Sekarang saya tanya saudara, ada orang yang nyanyinya benar tapi tidak sungguh-sungguh, dengan ada orang yang nyanyinya sungguh-sungguh tapi salah. Saudara pilih mana? Yang pertama benar tapi nggak sungguh-sungguh. Yang kedua sungguh-sungguh serius tapi salah. Dua-duanya jelek bukan? Dua-dua jelek. Yang benar adalah ya harus benar dan sungguh-sungguh. Nah kalau kita sungguh-sungguh tapi salah, itu kan repot itu. Bersungguh-sungguh dalam kesalahan. Ya, makanya seperti hari Minggu kemarin saya ngomong tuh, saya sangat seleksi di dalam lagu. Coba saya ajak saudara berpikir. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasih siapa? Bapa apa Yesus? Kalau di situ saja belum kan, hanya mu saja sih ya. Kau menderita gantikanku. Siapa? Yesus. Karena Yesus yang menderita. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Darah siapa? Yesus. Bapa tidak pernah punya darah. Kini hidupku memuliakan-Mu. Berarti mu siapa? Yesus. Maka konteks ayat ini, lagu ini adalah bicara Yesus. Tiba-tiba masuk ref, terlalu besar kasih-Mu. Bapa apa Yesus? Maka saya berpikir, yang cipta lagu ini apakah dia memahami bahwa Yesus itu Bapa? Sehingga ayatnya, lirik pertama itu konteksnya Yesus, tiba-tiba ref dia masuk Bapa. Kalau seperti itu maka dia keliru. Lagu itu salah, tapi belum tentu salah. Karena mungkin saja penulis lagu itu mau berkata bahwa di balik pengorbanan dan penderitaan Yesus itu terbukti kasih Allah yang besar. Karena Allah yang mengasihi mengorbankan anaknya untuk menderita. Kalau pikirannya begitu itu benar. Jadi apakah lagu itu benar atau salah? Ya tergantung penulisnya maksudnya bagaimana. Ya kan? Boleh menyanyi lagu itu? Boleh. Asal saudara punya pengertian yang benar. Gitu ya. Itu masih ambigu, masih bisa ya, bisa tidak. Tapi ada yang memang betul-betul salah. Nah kalau memang salah itu ya tidak usah menyanyi lah. Ya. Karena kalau saudara menyanyi salah dan sungguh-sungguh, oh terima kasih Yesus, Yesus Engkau Roh Kudus, oh terima kasih. Kau sungguh-sungguh tapi anggap Yesus Roh Kudus, itu salah itu. Namanya bersungguh-sungguh dalam kesalahan. Ya kan? Kalau sudah salah nggak sungguh-sungguh, dosanya masih kecil itu. Tapi sudah salah bersungguh-sungguh itu lebih besar dosanya itu. Ya. Nah jadi kita bisa lihat bahwa harus itu. Maka berdoa juga harus benar. Ya, menyanyi juga harus benar dengan pengertian bahwa Bapa tidak pernah naik di atas kayu salib mati menggantikan kita, itu tidak. Waktu saudara percaya Yesus, saudara jadi anak siapa? Jadi anak siapa? Anak Allah kan? Atau anak Yesus? Kita ini anak Bapa atau anak Yesus? Saya pernah berdoa dengan Allah, terima kasih oh Bapak Yesus, ini anakmu ya Yesus. Kita bukan anak Yesus, kita anak Bapa. Yesus juga anak Allah, sama dengan kita. Maka Yesus itu adalah anak Allah, kita juga anak Allah. Berarti Allah punya anak banyak. Ya, satu anak asli yaitu Yesus. Kita yang lain tuh anak adopsi. Adopsi kenapa? Karena dulunya kita anak iblis. Waktu percaya Yesus baru diangkat, diberi hak, diberi kuasa jadi anak Allah. Maka hubungan Yesus dengan kita tuh bukan bapa dan anak. Kalau Yesus anak Allah, kita juga anak Allah. Hubungan kita dengan Yesus kakak adik dong, ya kan? Maka Yesus itu saudara sulung kita. Kan kata Alkitab begitu. Ya, kata Alkitab begitu. Coba lihat waktu Maria Magdalena bangun, Yesus bangkit, Maria Magdalena mau tahan Yesus, bilang sabar karena aku belum pergi kepada Bapamu dan Bapakku. Berarti kita dan Yesus itu sama-sama anak. Sama-sama anak. Hanya beda dia anak sungguh-sungguh, kita anak adopsi. Karena dia anak sungguh-sungguh. Anak yang sungguh-sungguh itu cuma satu. Makanya Yesus disebut anak tunggal Allah.
Yang sungguh-sungguh tidak ada lebih dari satu. Makanya anak tunggal. Itu pun istilah Yesus anak Allah tidak boleh dipahami bahwa Allah kawin lalu punya anak. Itu yang salah dipahami oleh orang Islam. Karena kita percaya Yesus itu anak Allah, tidak berarti Allah beranak. Allah kawin lalu beranak lalu namanya Yesus. Tidak, itu pengertiannya lain. Tapi pokoknya saudara, kita bisa melihat yang berinkarnasi itu cuma anak. Bapa tidak, Roh Kudus tidak. Tapi itu tidak berarti bahwa Bapa dan Roh Kudus tidak terlibat di dalam peristiwa inkarnasi. Kalau kita lihat Matius 1 ayat 20, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus punya peranan. Roh Kudus membuat mujizat sampai Maria itu bisa mengandung walaupun tidak hubungan seks dengan Yusuf. Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lalu Roma 8 ayat 3, yang telah dilakukan Allah, maksudnya Allah Bapa, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Atau Galatia 4 ayat 4, Allah Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Berarti Roh Kudus terlibat, Bapa terlibat, tapi yang jadi manusia hanya anak. Itu subjek dari inkarnasi, ya. Jadi jangan keliru. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.